di Lumajang. Ini pertanyaannya sangat viral di hari-hari ini, yang mudah-mudahan di bulan-bulan ini. Pertanyaannya, Habib, baru-baru ini Habib ada seorang yang berpakaian Islami menendang sesajen di Gunung Semeru. Itu bagaimana ya Habib? Dan bagaimana hukum sesajen dalam Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi nikmat, dan Allah lah yang menurunkan bala. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syar bi masyiatillah. Kebaikan dan kejelekan semuanya ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk nama Allah An-Nafi' wad-Dhar. Allah An-Nafi' memberi manfaat, wad-Dhar dan memberi musibah dan bencana. Sebagai orang muslim, keyakinan kita wajib meyakini tidak ada selain Allah yang bisa memberi manfaat, seperti hanya tidak ada selain Allah yang bisa memberikan musibah atau bala. Ini tidak bisa ditawar. Ada tauhid. Jika ada seseorang yang meyakini ada selain Allah yang memberikan manfaat, ada selain Allah yang bisa menurunkan bala musibah, maka itu hukumnya syirik. Itu hukumnya syirik. Insya Allah orang yang sholat akan selamat dari syirik. Itu yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika kita menyembelih hewan, kita untuk taqarruban lillah, untuk Allah, bismillah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibahas oleh ulama bagaimana seseorang menyembelih untuk Allah, tapi dengan tujuan selamat dari syaitan, selamat dari jin, selamat dari gangguan orang, tapi nyembelihnya untuk Allah. Ini ada pembahasan, ada yang mengatakan diperbolehkan selama nyembelihnya untuk Allah, tujuannya untuk supaya Allah menyelamatkan dia dari syaitan, dari jin, dari bala. Itu bukan bentuk ibadah. Ibadahnya kepada Allah. Iyyaka na'budu, ibadahnya kepada Allah. Taqarruban lillah. Jika orang nyembelih binatang untuk jin fulani, untuk syaitan, untuk Nyi Roro Kidul umpamanya, ini haram. Ini haram, ya. Ini haram. Baik. Ini awal tentang Islam tidak kenal sesajen, Islam kenal sedekah. Tentang sedekah itu berupa apa? Bebas. Kita hidup di Indonesia, banyak adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang masih berlaku sampai saat ini. Selama tidak melanggar syariat, maka kita lihat ulama membiarkannya. Kalau melanggar syariat, maka diluruskan oleh ulama. Begitu indah ulama kita. Seperti hanya ketika seseorang meninggal dunia, hari ke-7 atau hari ke-40 atau seterusnya, biasanya setelah selesai acara tahlilan itu ada semacam sedekah, ada bantal, ada guling, ada tikar, ada payung, atau sedekah diberikan kepada ustaz yang hadir, ustaz yang memimpin tahlil. La syai, tidak ada masalah sama sekali itu. Lihat berupa guling, berupa payung. Kenapa memangnya? Ada larangan sedekah guling, sedekah payung? Tidak ada larangan. Selama tidak ada larangan, ulama membiarkan. Yang dilarang itu memberikan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, memberikan sesuatu untuk selamat dari bala yang datangnya bukan dari Allah. Nah, ini yang dilarang. Ini ada syirik di sini. Selama kita memberikan untuk Allah berupa apapun itu, diperbolehkan oleh Allah, oleh syariat, berupa apapun, baik itu jenang hitam,
baik itu ayam hitam, baik itu ayam putih, apapun silahkan. Selama itu untuk Allah, silahkan, bebas. Karena tidak ada larangan untuk sedekah dalam satu jenis sesuatu, nggak ada larangan. Selama nggak ada larangan, maka tidak boleh dilarang. Baik. Tentang sesajen pemberian sesuatu untuk penjaga gunung, untuk penjaga laut, untuk penjaga jalan, untuk penjaga sungai, untuk penjaga pohon, ini haram. Ini haram. Berarti dia perbuatannya ini meyakini ada yang memberi manfaat selain Allah, ada yang memberikan mudarat selain Allah. Ini dilarang. Baik. Tentang masalah yang terjadi di Gunung Semeru, sesajen ditaruh. Kalau dia bukan agama Islam, mungkin dia Hindu, mungkin dia Buddha, hal itu sebagai bentuk ibadah mereka. Hal itu sebagai bentuk ibadah mereka. Maka kita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara global diperintahkan untuk menghargai agama orang lain. Kita diperintahkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan Abu ya Maliki yahtarimul adyan, beliau menghormati agama orang lain, bentuk ibadah agama orang lain beliau hormati Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pernah kita beri contoh bagaimana seorang pendeta Nasrani datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disambut di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jatuh waktu, datang waktu ibadah mereka, maka mereka beribadah di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi membiarkan. Artinya Nabi menghormati agama orang lain, menghormati bentuk ibadah agama orang lain. Nah, kalau itu memang bentuk ibadah mereka berupa sesajen bagi penjaga gunung yang mereka yakini, maka saya kira janganlah kita ganggu, gitu loh. Apalagi kita gharib, kita pendatang, datang ke kampung mereka, maka hendaklah kita itu bersikap bijak. Gitu. Jangan mungkin mungkar di agama kita, tapi ibadah di agama orang lain. Kalau itu yang melakukan orang Muslim, boleh ada nahi mungkar. Tapi ketika itu yang melakukan bukan orang Muslim, punya hak apa ada nahi mungkar? Mungkar di agama kita, tapi bukan mungkar di agama orang. Mungkin bisa jadi itu ibadah di agama mereka. Dan menendang sesajen, yang saya tahu sesajen itu berupa makanan. Menendang makanan, ini bukan hal yang baik. Gitu. Kenapa gak dimakan aja? Kenapa gak diambil disodakohkan aja? Menendang makanan akan berserakan, itu makanan mubadzir. Membuang makanan tidak dihimbau, dilarang oleh syariat. Walhasil, bukan semuanya mungkar di agama kita, mungkar di agama orang lain. Ketika kita masuk ke satu daerah dan kita lihat apa keyakinan mereka, apa agama mereka, dan hargai agama orang lain, maka dia akan menghargai Anda. Hargai keyakinan orang lain, maka dia akan menghargai keyakinan Anda. Kita sering ya dakwah di Bromo, di Sukapura. Subhanallah, mereka orang-orang Hindu apa Buddha di sana itu, mereka menghormati kita. Bahkan di antara mereka ada yang hadir di masjid mendengarkan ceramah kita. Hubungan Islam, Muslimin dan orang Bromo, Sukapura sana baik. Dan kita tidak jarang diajak mampir ke rumah mereka sebagai bentuk penghargaan mereka kepada kita. Ini jangan dirusak.
Ini langkah awal kita mengenalkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, bukan mungkar di agama kita, itu mungkar di agama orang lain. Mungkin mungkar di agama kita, itu ibadah di agama orang lain. Hargai agama orang lain, karena Nabi dan Islam menyuruh kita menghargai agama orang lain. Tampilkan Islam itu indah, Islam itu sejuk, Islam menerima perbedaan, Islam tidak memaksa. La ikraha fiddin. Jelaskan, terangkan agama yang suci ini dengan lapang dada, dengan akhlak, dengan kasih sayang. Itulah tugas kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan meluruskan kita. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Baik, terima kasih banyak kepada Aida Abdullah.